Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2F dengan judul tema hewan di sekitarku. Subtema 1. Nah, mari anak-anak bacalah teks di bawah ini. Dengan judul teks bermain di taman. Nah, mari anak-anak kita bersama-sama membaca teks di bawah ini ya. Aldo dan Divan sedang bermain di taman. Di sana terdapat berbagai macam tanaman bunga. Bunga-bunga tersebut berwarna-warni. Beberapa lebah berhinggap di bunga-bunga tersebut. Mereka juga melihat ikan. Ikan-ikan tersebut berwarna-warni dan bergerak mengitari kolam. Aldo merasa senang bermain di tanam. Nah, setelah anak-anak membaca teks di bawah ini, anak-anak bisa menemukan isi teks ya, isi teks dengan judul bermain di taman. Anak-anak bisa menemukan isi teksnya ya anak-anak. Nah, kita ke selanjutnya. Isi cerita di atas atau teks di atas adalah, nah, di sini terdapat pertanyaan dan juga isi teks di atas ya anak-anak, atau cerita di atas. Yang pertama, untuk pertanyaannya, sedang apa Aldo dan Divan? Nah, kira-kira dari cerita di atas, kira-kira Aldo dan Divan sedang bermain di taman ya. Yang kedua, apa yang mereka lakukan di taman? Melihat berbagai macam bunga. Yang ketiga, apa saja yang terdapat di taman? Nah, di taman tadi terdapat tanaman bunga dan juga ikan ya anak-anak. Yang keempat, sebutkan kata ulang yang terdapat pada cerita di atas. Nah, kira-kira kata yang diulang atau berulang yaitu kata apa anak-anak pada cerita di atas? Ya, betul, kata bunga menjadi bunga-bunga, dan juga kata ikan menjadi ikan-ikan. Itu adalah dua contoh kata yang berulang. Yang kelima, uraikan berdasarkan suku kata. Nah, dari cerita di atas kira-kira ada suku kata apa aja anak-anak? Yang pertama ada berwarna-warni atau yang A. Berwarna-warni jika diuraikan menjadi bermacam-macam warna. Nah, jadi tidak hanya satu warna, melainkan bermacam-macam warna. Yang B, bergerak. Jika kata tersebut diuraikan memiliki arti berpindah tempat ya anak-anak. Anak-anak bisa temukan jawabannya di teks cerita di atas ya anak-anak, yang tadi sudah dibaca secara bersama-sama. Nah, itu tadi untuk isi ceritanya ya anak-anak dengan judul bermain di taman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar
tanda bunyi dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak tentunya pernah bernyanyi. Nah, ketika bernyanyi, anak-anak tidak lepas dari yang namanya alat musik. Ya, terdapat berbagai macam alat musik ya anak-anak. Nah, dalam bernyanyi terdapat tanda. Nah, tandanya seperti apa anak-anak? Anak-anak bisa perhatikan kolom yang terdapat di bawah ya, atau yang Bapak sebutkan. Nah, di dalam kolom terdapat bunyi dalam lagu, terdapat tanda bunyi. Nah, untuk yang pertama, anak-anak bisa perhatikan nomor pertama, bunyi pendek. Nah, di kolom atau kotak tanda bunyi, anak-anak bisa perhatikan di situ ada pembatas nada atau garis. Yang pertama sebelum angka 1 ya, di situ terdapat pembatas atau garis 1. Kemudian terdapat angka 1, 2, 3, 4 dan dibatasi lagi dengan pembatas. Nah, jika angka-angka tersebut, maka di dalam lagu dibaca angka 1 dibaca do, angka 2 dibaca re, angka 3 dibaca mi, dan angka 5 dibaca fa. Jadi angka 1 sampai dengan 4 jika dibaca mengikuti nada yaitu do, re, mi, fa. Nah, itu ya anak-anak bunyinya. Nah, untuk keterangannya, nada 1 ketuk tidak memiliki titik di belakang angka. Nah, jadi angka 1, 2, 3, 4 itu termasuk nada 1 ketuk atau bunyi pendek ya anak-anak. Kemudian yang kedua, untuk bunyi panjang. Nah, di sini sama, ada angka dan di belakangnya terdapat titik. Di situ terdapat angka 2, kemudian di belakangnya titik, dan angka 3 di belakangnya titik. Itu menandakan bunyi panjang ya. Untuk angka 2 dibaca re dan kemudian titik, itu artinya dihitung 1 ketukan ya. Jadi 1, 2. Jadi untuk angka 2 dan titik maka 2 ketukan. Sama juga dengan 3 dan titik, berarti dibacanya 2 ketukan. Nah, anak-anak bisa perhatikan lagi keterangan di sampingnya. Nada 2 ketuk terdapat 1 buah titik di belakang angka. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nah, keterangannya jika di belakang angka terdapat titik, maka diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nah, beda dengan yang pertama, tidak ada titiknya, yang bunyi pendek, maka itu dibacanya 1 ketukan ya anak-anak. Nah, yang ketiga bunyi setengah. Anak-anak bisa perhatikan lagi di kolom tanda bunyinya. Di situ terdapat angka 3 dan 4. Jika ada tanda coret atas, maka dibaca setengah ketukan. Nada setengah ketukan terdapat tanda coret atas pada bagian atas nada. Nah, anak-anak bisa perhatikan ada coret atau garis atasnya di bagian nada.
Nah, di situ ada nada mi dan fa atau 3 dan 4 ya. Itu dibaca setengah ketukan. Nah, itu tadi untuk tanda bunyi dalam sebuah lagu. Ada 3 tanda. Yang pertama bunyi pendek, yang ketiga bunyi panjang, yang keempat bunyi setengah yang memiliki tanda berbeda-beda. Nah, untuk yang selanjutnya anak-anak bisa perhatikan contoh lagu berikut ini dengan judul Burung Hantu. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, terdapat tanda ya, tanda pada ya betul pada lagu atau nada pada lagu. Nah, di sini pada lagu Burung Hantu untuk nadanya sudah atau tandanya sudah ada ya anak-anak. Anak-anak bisa menemukannya sesuai yang sudah Bapak jelaskan. Anak-anak bisa menemukan tanda mana yang satu ketukan yang dibaca pendek, mana yang 2 ketukan yang dibaca panjang, dan mana yang setengah ketukan. Nah, anak-anak bisa temukan untuk tanda nada pada lagu. Nah, setelah anak-anak menemukan tanda nada pada lagu, nah mari anak-anak kita bersama-sama menyanyi bersama dengan judul lagunya adalah Burung Hantu. Nah, itu tadi untuk lagu Burung Hantu ya anak. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah belajar cara menemukan isi cerita pada sebuah cerita
atau pada sebuah teks, dan juga kita telah belajar cara menemukan tanda pada sebuah lagu. Ya, ada tanda pendek, ada tanda panjang, dan juga ada tanda setengah. Nah, itu untuk materi subtema 1 pembelajaran 1 ya anak-anak. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar ya. Selamat pagi.